Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang lingkaran. Nah, lingkaran terbagi menjadi beberapa materi, yaitu unsur-unsur lingkaran, keliling dan luas lingkaran, kemudian busur, juring, dan tembereng, kemudian ada sudut keliling dan sudut pusat, kemudian lingkaran luar segitiga dan lingkaran dalam segitiga. Nah, untuk video kali ini Ibu akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, lingkaran itu mempunyai titik pusat ya. Titik pusatnya itu adalah di titik O. Nah, ini adalah titik pusat lingkaran. Kemudian yang pertama di sini ada jari-jari. Jari-jari adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke titik pada di lingkaran. Jadi di sini kan ada banyak titik nih. Ada titik A, titik F, titik E, titik D, titik C, titik B. Nah, contoh dari jari-jari adalah salah satunya garis dari titik O ke B atau ini. Nah, ini adalah contoh dari jari-jari karena dia menghubungkan titik pusat yaitu titik O ke satu titik pada lingkaran yaitu titik B. Jadi di sini contohnya adalah garis OB dan garis dari O ke E. Nah, ini adalah jari-jari. Ibu ulangi lagi, jari-jari adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. Nah, contohnya tadi itu ada garis OB atau jari-jari OB yaitu karena menghubungkan titik pusat O dengan titik B. Kemudian ada jari-jari OE yaitu menghubungkan dari titik pusat O ke titik E. Setelah jari-jari ada yang namanya tali busur. Tali busur sendiri adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, contohnya di sini yaitu garis dari E ke F karena menghubungkan satu titik E ke satu titik di F. Atau Ibu ulangi lagi, disebut tali busur karena garis tersebut menghubungkan antara titik E dan titik F. Titik E dan titik F sendiri terletak pada garis lengkung lingkaran. Nah, selain itu juga ada tali busur A, B karena menghubungkan dari titik A ke titik B. Kemudian ada diameter. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Atau tali busur yang melalui pusat lingkaran yaitu titik O. Jadi kalau diameter itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tetapi melalui pusat lingkaran. Contohnya di sini adalah dari A ke B, kemudian garis C ke F. Nah, jadi diameter itu bisa disebut tali busur. Kenapa? Karena persamaan ini persamaan antara diameter dan tali busur adalah menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi persamaan diameter dan tali busur adalah sama-sama merupakan suatu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah,
diameter itu juga disebut 2 kali jari-jari atau 2 panjangnya jari-jari. Nah, di sini apakah tali busur merupakan diameter? Nah, tadi kalau misalkan dibalik apakah diameter merupakan tali busur? Jawabannya iya. Karena sama-sama menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Tetapi jika ada pertanyaan apakah tali busur merupakan diameter, maka jawabannya adalah bukan, karena tali busur tidak melewati titik pusat lingkaran. Jadi kan kalau diameter tadi harus melalui titik pusat O, sedangkan tali busur tadi ini kan ada tali busur EF dan tali busur AB. Nah, dia kan menghubungkan 2 titik tapi tidak melewati pusat lingkaran, makanya tidak bisa disebut makanya tali busur tidak dapat disebut diameter. Nah, kemudian ada yang namanya garis busur. Busur sendiri adalah suatu garis lengkung yang menghubungkan 2 titik. Nah, busur adalah garis lengkung yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Nah, di sini banyak ya contohnya. Pertama, ada garis lengkung A ke B. Nah, garis lengkung AB berarti disebut busur AB. Kemudian ada lagi busur atau garis lengkung dari B ke C, berarti disebut busur BC. Kemudian ada lagi busur CD, yaitu menghubungkan dari titik C ke D. Kemudian ada busur D ke E, yaitu garis lengkung yang menghubungkan titik D dan titik E. Kemudian ada busur AE, menghubungkan titik A dengan titik E. Jadi kalau tadi tali busur itu garisnya lurus, kalau busur garisnya lengkung. Nah, contohnya tadi yang sudah disebutkan ya, garis AB, garis lengkung AB, garis lengkung BC, garis lengkung CD, garis lengkung DE, dan garis lengkung AE. Nah, untuk penulisan garis untuk penulisan garis busur, maka harus ditambahkan lengkung di atasnya. Jadi nulisnya AB, kemudian tambahkan garis lengkung atau garis tengah lingkaran. Nah, selanjutnya setelah busur itu ada apotema. Apotema adalah jarak tali busur ke titik pusat di lingkaran. Nah, apotema di sini. Nah, ini jarak dari titik pusat O ke tali busur, ke suatu tali busur. Nah, jadi apotema adalah garis O ke P. Garis O ke P yaitu garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur. Dan di sifat lainnya yaitu apotema berpotongan tegak lurus. Garis apotema ini, garis OP, berpotongan tegak lurus dengan tali busur ED. Makanya di sini atau di apotema selalu ada tanda siku-siku. Nah, Ibu ulangi lagi, apotema adalah jarak tali busur ke titik pusat lingkaran. Contohnya adalah garis O ke P, di mana tandanya apotema ini selalu tegak lurus atau siku-siku dengan tali busur ED. Nah, di sini garis apotema OP tegak lurus dengan ED atau siku-siku. Kemudian ada juring. Nah, kalau juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan sebuah busur. Berarti, nah di sini contohnya ada juring A, O, B. Berarti, nah juringnya itu daerah yang ini. Daerah lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari. 2 jari-jarinya itu jari-jari AO dan jari-jari OB, dan dibatasi juga oleh satu busur, yaitu satu busur AB. Nah, ini disebut juring. Selain juring AOB, ada juga juring BOC
Nah, ini ada juring BOC, kemudian ada juring COD, kemudian terakhir ada juring AOE. Nah, Ibu ulangi lagi, juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur, yaitu ada juring AOB. Nah, di sini ada juring AOB, yaitu yang dibatasi oleh jari-jari AO dan jari-jari OB dan 1 busur AB. Kemudian ada busur ada juring BOC, yaitu juring yang daerah yang dibatasi oleh jari-jari OB, jari-jari OC dan 1 busur BC. Kemudian ada juring COD, yaitu dibatasi oleh jari-jari OC dan jari-jari OD dan 1 busur CD. Nah, tadi Ibu ulangi lagi, ada juring OAE. Nah, yang ini karena dibatasi oleh jari-jari AO, OE dan busur AE. Terakhir adalah tembereng. Kalau tembereng, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh 1 tali busur dan 1 busur. Di sini contohnya, nah ini daerah yang berwarna kuning, yaitu daerah ED. Karena daerahnya dibatasi oleh 1 tali busur ED dan 1 busur ED. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup. Pembahasan tentang unsur-unsur lingkaran Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.